part of our Fingo affiliate program. When you train your preferred shopper, you will also receive training fee beside the referral fee given. The harder you work, the more cashback you get. Introduction points for gift packs. Let's share the product and anytime. Before you know you are on your way to realize your dream, Fingo is the first leading mobile social e-commerce. Sharing good things with a group friends. Different occasions gather different groups of friends and different needs. How one can circle this group? Choose the right item, recommended to the right friend. Let the right goods find the right people. Fingo social e-commerce platform. In addition to getting you extra cashback, it's also allowed you to meet a class of like-minded friends. Expand your social circle. Fingo app suitable for housewife, students, retirees, and friends which looking for part-time job. We are waiting for you at Fingo. Buy to save, share to earn. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan digital ekonomi merupakan salah satu penyelamat dari terhentinya aktivitas ekonomi akibat pandemi COVID-19. Keberadaan aplikasi digital membuat aktivitas ekonomi tetap berjalan. Digital ekonomi menjadi salah satu penyelamat aktivitas ekonomi yang nyaris terhenti akibat pandemi COVID-19. Dalam forum diskusi online Indonesia Moving Forward yang digelar oleh IDM, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dengan aplikasi digital kegiatan ekonomi masih tetap berjalan meski tidak ada bantuan fisik. Karena itu menurut Sri Mulyani saat ini tengah dilakukan upaya untuk membangun infrastruktur maupun kebijakan untuk mendukung berkembangnya aktivitas ekonomi digital, termasuk mengajak pelaku usaha mikro agar bisa bertahan di tengah pandemi. Adanya ini sekarang orang kemudian realize bahwa ternyata kalau punya aplikasi digital, baik merchant maupun para konsumennya itu masih bisa bertemu walaupun mereka tidak bertemu secara fisik. Ini kan salah satu yang menjadi safety net itu sebetulnya adalah karena ada digital economy ini. Coba kalau kita nggak punya digital economy, belum punya yang namanya GoFood, GrabFood, belum ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan yang lain-lain, itu udah mati aja semuanya langsung. Karena Tanah Abang nggak buka, mall tutup, kan nggak mungkin. Jadi dalam hal ini digital economy is a way to go. Makanya di dalam pembahasan ini kita perlu untuk membangun infrastrukturnya, polisinya, dan yang lain-lain. Kemarin bahkan dibahas mengenai bagaimana mengundang banyak sekali usaha yang sangat mikro kecil supaya mereka include di dalam digital economy, sehingga mereka nggak totally mati aja dari sisi itu. Dalam upaya pemulihan ekonomi khususnya usaha mikro kecil dan menengah, pemerintah telah menyiapkan program subsidi bunga kepada UMKM dengan total dana mencapai 34,15 triliun rupiah untuk penerima bantuan sekitar 60,66 juta rekening. Dari jumlah tersebut, subsidi sebesar 27,26 triliun rupiah akan diberikan melalui Bank Perkreditan Rakyat, perbankan, dan perusahaan pembiayaan. Dana tersebut untuk menunda angsuran dan subsidi bunga usaha mikro dan kecil sebesar 6% selama 3 bulan pertama dan 3% untuk 3 bulan berikutnya. Sementara subsidi bunga 6,4 triliun rupiah akan diberikan melalui kredit usaha rakyat ultramikro UMI, Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera Mekar, dan Pegadaian. Subsidi tindakan untuk pergi ke Indonesia untuk membuat pencarian dan juga untuk memohon di bank-bank bahagian Indonesia. Tetapi disebabkan oleh outbreak pada masa ni, kami tidak dapat keluar daripada kawasan Malaysia. Walaupun rumah kami pun kami tetap tak boleh keluar. Okay? Oleh disebabkan itu, untuk program kami nak pergi ke Indonesia akan tertunggak. Kemungkinan sehingga Mei ataupun Jun baru kami akan settlekan untuk pembukaan rekening di Indonesia dan juga gudang di Indonesia. Okay? So mohon tuan-puan daripada Indonesia harap bersabar. Okay? Kami akan secepat mungkin selepas COVID-19 ni, coronavirus ni, apabila Malaysia boleh melepaskan kami untuk travel, mengembara ke Indonesia,
kami akan secepat mungkin menyiapkan semua barang-barang ataupun bank-bank tersebut. Okay. Bisa jadi video 5 menit ini adalah awal baru perubahan kehidupan Anda. Kita mulai ya, fokus 5 menit. Melek Era adalah satu rahasia sukses para konglomerat dunia. Mereka seperti bisa melihat apa yang akan menjadi tren di masa yang akan datang. Sebaliknya, 98% orang di dunia ini mengalami gagap era. Mereka seringkali terlambat menyadari sesuatu. Seringkali mereka hanya mendapatkan remah-remahnya saja. Bahkan ada yang tidak mendapatkan sama sekali. Sungguh ironis. Contoh, saat era sumber daya alam. Orang-orang yang melek era langsung bergerak cepat, berpikir dan bertindak bagaimana menguasai sumber daya alam. Ada yang langsung bertindak, bagaimana ya saya bisa menguasai tambang emas di sana? Ada yang bergerak cepat supaya bisa memiliki tambang batu bara di suatu tempat. Ada yang bermanuver untuk menguasai tanah-tanah di tempat yang akan menjadi tempat strategis. Tapi kebalikan dengan orang yang gagap era. Setelah era ini booming, mereka baru terpikir, ah iya ya, nanti kalau saya punya uang, saya beli tanah di sana. Setiap bulan saya nabung emas deh buat masa depan keluarga saya. Itulah yang terjadi. Orang gagap era akhirnya hanya memiliki 1 atau 2 petak tanah atau beberapa gram emas saja. Atau banyak sekali yang berakhir tidak memiliki apa-apa di era sumber daya alam. Kenapa? Karena harganya sudah terlanjur tinggi. Para melek era sudah melihat hal ini dari awal. Dan mereka bisa mengumpulkannya saat harganya masih murah alias belum booming. Para melek era inilah yang mendapatkan financial tipping point atau loncatan besar keuangan dalam hidup mereka. Begitu juga pada saat era industri datang. Para melek era sudah bertindak. Bagaimana industri-industri strategis bisa mereka kuasai? Saat gagap era masih berkutat di era sumber daya, mereka sudah menguasai era industri. Lihatlah zaman itu, kekayaan orang yang memiliki satu pabrik yang berhasil jauh lebih besar daripada para tuan tanah. Saat industri strategis sudah dikuasai para melek era, para gagap era baru terpikir, iya ya, sepertinya enak punya usaha sendiri ya. Lagi-lagi, para melek era mendapatkan lagi financial tipping point-nya. Awal tahun 90-an, era internet datang. Para melek era langsung berpikir bagaimana mendapatkan keuntungan besar dari internet. Jeff Bezos dan Jack Ma terbayang toko online di atas internet di saat para gagap era belum terbayang apa itu internet. Dan lihatlah saat ini, industri-industri besar sudah dikuasai oleh internet. Saat mereka menjadi orang-orang kaya dunia, para gagap era baru terpikir,
Enak ya jualan online? Para melek era sudah mendapatkan financial tipping point-nya, para gagap era kembali mendapatkan remah-remahnya saja. Apakah Anda salah satu orang yang gagap era tersebut? Kapan saatnya Anda menjadi melek era? Apa yang membuat orang bisa menjadi melek era? Ada 3 hal: pengetahuan, informasi, dan lingkungan yang mendukung. Menunjukkan bukti-bukti keberhasilan orang yang mendapatkan ratusan miliar rupiah dalam 4 tahun. Ya, Anda tidak salah dengar, ratusan miliar rupiah dalam 4 tahun. Inilah yang kami sebut sebagai lompatan besar keuangan karena melek era di era internet 2.0 ini. Satu kali saja dalam hidup Anda merasakan melek era, Anda akan mengalami financial tipping point atau lompatan besar finansial dalam sejarah kehidupan Anda. Jika dalam 4 tahun ke depan Anda memiliki kekayaan puluhan atau bahkan ratusan miliar, kehidupan seperti apa yang ingin Anda jalani? Kehidupan yang bebas uang, waktu, pikiran, atau hutang? Jalan-jalan ke tempat-tempat indah di dunia ini, beribadah dengan tenang, membantu orang lain lebih banyak, semuanya Anda yang putuskan. Tadi ada orang tanya about Indonesia. So sekarang ini COVID-19 punya hal. So kita pergi Indonesia yang susah sikit. So itu warehouse, customer service, payment system pun susah sikit. Tapi tadi Mr. Jackie sudah cakap lepas ini quarantine high, mereka akan pergi Indonesia yang standby kan ini semua barang. I did not have a rich father. Tried 3 times for university. All failed. Fingo Sosial E-Commerce, bisnis yang mudah dikerjakan. 1. Tak perlu menjual. 2. Tak perlu jumpa prospek. 3. Tak perlu hadir meeting. 4. Tak perlu stok barang. 5. Tak perlu maintenance setiap bulan. 6. Tak perlu kirim barang. 7. Tak perlu keluar dari rumah. 3 langkah kita, inti kerja kita di bisnis Fingo. 1. Kita harus mempunyai kode referral, kode afiliasi, status minimal PS. Dapatkan lisensi afiliasi sekali seumur hidup, segera upgrade dari Shopper ke Preferred Shopper atau PS. Lisensi dalam berbentuk link, QR barcode, kode referral, kode unik afiliasi. 2. Kita menempatkan diri sebagai marketing Fingo. Segera kampanyekan aplikasi Fingo untuk di-download, diinstal dengan kode kita serta dipakai banyak orang. Untuk belanja online, peluang besar, ada kesempatan 270 juta jiwa Indonesia. Copy paste dan share link, barcode kita. Share produk Fingo. 3. Ajak para shopper Fingo upgrade ke afiliasi Fingo minimal PS agar bisa jadi AM dan tertingginya jadi AT untuk penghasilan tak terbatas. Poin 3 ini kita harus membentuk jaringan. Jika ketiga di atas dijalankan maka kita akan menghasilkan uang tak terbatas. Ada 3 macam penghasilan kita di Fingo. 1. Bonus marketing. 2. Bonus cashback. 3. Kompensasi leadership. Segera hubungi kami, marketer Fingo Indonesia.
Hai, nama saya Jasmine. Ya, selamat malam teman-teman. Sebelum kita mulai ya, kita boleh ya saling kenal dulu. Boleh kita mulai dengan sebut nama, kota asal, dan status kita ya. Mungkin teman-teman bisa saling mengenal. Di sini udah banyak ya, sudah banyak yang bergabung di sini. Tadi saya ada lihat dari Semarang ya, Pak Yoga. Selamat malam Pak Yoga, yang di Semarang. Ada Pak David Ong di Medan juga, luar biasa ya, dari Medan ya. Mungkin apa ya, fungsi share screen belum bisa aktif Pak. Mungkin bisa dibantu apa Pak Heri? Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Oke, baik Pak, baik. Iya. Mungkin pollingnya bisa dimulai ini Pak. Ya, sambil kita tunggu, tadi ada Pak Teddy ya dari Bandung. Selamat malam Pak Teddy. NTT, Pak Hendra ya. Di Bali sekaligus ada Pak Agus, ada Pak Khairuddin. Oke, kita mulai dari poll ini ya, teman-teman ya. Mungkin bisa kita mulai dari sini. Boleh diklik langsung itu status masing-masing ya. Misalnya di sudah shopper, boleh klik di shopper atau prefer shopper, diklik prefer shoppernya. Berikutnya ini, tahu dari mana Pingo, boleh langsung diklik. Ya, ini sambil tunggu, perkenalkan ya, nama saya Rusdi, yang bertugas hari ini sebagai host. Saya juga di Medan. Tuh David, kita sama-sama di Medan ya, mungkin bisa saling kenal nantinya. Oke, selamat datang ya teman-teman semua. Di Fingo Talk online malam ini ya, edisi malam Rabu malam 20 Mei. Nah, hari ini masih apa ya, masih tetap hangat dan tetap semangat kawan-kawan semua ya. Saya juga mewakili teman-teman yang bertugas malam ini, mengucapkan terima kasih ya waktu yang sudah diluangkan untuk acara malam ini. Oke, di sini mungkin bisa dimulai diisi Pak, pollingnya ini. Mungkin saya sambil menunggu ya, ada berapa persen nanti kita akan hitung status dari yang hadir malam ini ya. Puji syukur juga kita masih diberikan kesehatan dan semangat ya, bisa berkumpul di malam ini. Terima kasih juga teman-teman yang ada di Zoom, begitu juga yang ada di YouTube Live ya, yang sudah sangat antusias untuk di acara malam ini. Malam ini pasti lebih seru lagi ya, ada Pak Asep dari Banten yang akan memberikan testimoninya. Ada juga Pak, ini saya nggak mau sebut, ada bintang, hari ini ada bintang-bintang Pingo ya, yang baru berhasil mencapai jenjang tertinggi, atlet trainer. Siapa dia? Kita tunggu nanti ya, dia akan memberikan testimoni malam ini. Dan seorang ibu rumah tangga dengan prestasi gemilangnya, pencapaian jenjang atlet trainer hanya 22 hari saja. Siapa dia? Kok bisa? Nah, penasaran kan? Semua ingin tahu kan? Ikuti sampai selesai ya. Oke. Ini untuk pollnya ini saya coba kalkulasi ya, berapa di antara kita semua ya yang hadir ya. Oke, saya submit di sini. Banyak ya teman-teman dari Nusantara ya, banyak kota, luar biasa. Ada Pak Joko Pamungkas dari Sarawak, Pak Roni dari Jakarta, wah luar biasa, sangat banyak. Dari Indramayu juga ada ya. Bahkan Pak Mansur dari Gresik. Selamat malam semua ya. Selamat malam semuanya, luar biasa. Oke. Itu di malam ini ya, sangat menggembirakan ya.
ada atlet kita yang sudah mencapai level tertinggi, atlet trainer ya. Nanti akan memberikan testimoni di tengah-tengah acara ini. Oke, saya mulai dari ini. Fakta perkembangan internet dan e-commerce di Indonesia ya. Kita mulai dengan fakta saat ini ya. Data terupdate tercatat saat Januari 20. Grafik ini menunjukkan bahwa negara kita Indonesia sudah 64% penduduk di Indonesia yang sudah menggunakan internet. Artinya kita udah fasih semuanya penggunaan internet. Kalau dihitung sekitar ada 170 juta orang, sangat banyak, jumlah yang sangat besar. Ini luar biasa. Ini adalah pemakai usia di masa produktif ya, di antara 16 sampai 64 tahun. Data ini juga menunjukkan pertumbuhan pemakai internet sudah menduduki posisi ketiga. Ini artinya Indonesia menduduki posisi ketiga setelah India dan Cina. Ini luar biasa pertumbuhannya. Dan untuk urutan, Indonesia menduduki urutan yang tercepat pertumbuhannya yang menerima teknologi e-commerce untuk hal belanja-belanja untuk kebutuhannya ya. Dan pemakai platform sosial media terbanyak itu adalah YouTube, WhatsApp, Facebook, dan ini berikutnya. Artinya apa? Ini adalah media-media platform yang sangat mendukung untuk bangun komunikasi, untuk memperkenalkan produk. Ini sangat tepat ya untuk bisnis yang berbasis afiliasi seperti Fingo ini. Ini sangat mendukung sekali. Nah, ini statistik yang bisa kita lihat, pendapatan dari transaksi e-commerce Indonesia yang menunjukkan bahwa dari tahun ke tahun Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan, sehingga dapat disimpulkan dari ini produk fashion, elektronik, mainan, furniture, dan makanan, ini semua ada di dalam aplikasi Fingo. Maka Fingo adalah pilihan tepat untuk belanja online saat ini. Jadi jangan ragu lagi. Teman-teman yang sudah bergabung di Fingo itu luar biasa. Teman-teman yang belum, oke, segera ikutan menjadi bagian dari Fingo ini ya. Mungkin bisa minta masukan atau penjelasan dari teman-teman yang mereferensikan. Mungkin itu. Nah, ini Pak Heri ya, yang akan mengisi Fingo News. Mungkin Pak Heri lebih pahami mengenai data-data ini. Pak Heri ini asal dari Bandung, sekarang sudah di posisi affiliate trainer. Oke, Pak Heri, udah. Ya, Pak. Udah Pak ya, dipersilakan Pak ya. Iya, oke. Baik, selamat malam teman-teman. Ya, pada kesempatan ini saya akan coba update news ya tentang Fingo. Tentang Fingo ini kan banyak juga berita-berita yang baik yang menarik maupun juga yang tidak, yang cukup yang juga menyudutkan tentang Fingo. Nah, ini saya coba update. Oke, next slide. Pak Rusti, tolong slide selanjutnya. Oke, oh ya baik. Oke, ya. Nah, ini saya juga akan, sekarang mungkin teman-teman juga ada yang bilangnya bahwa, ada yang sering nanya kan, izinnya gimana nih Fingo di Indonesia? Kapan sih buka di Indonesia gitu ya. Nah, di sini Fingo ini sebenarnya juga izin itu udah jelas ya, bahwa itu sedang diproses ya. Kalau ditanya bagaimana prosesnya, nah itu juga kebijakan dari baik dari pemerintah maupun dari Fingo-nya sendiri juga masih dalam proses karena kondisi Fingo ini, kondisi COVID ini juga mempersulit ya, sehingga untuk datang ke Indonesia pun sulit. Nah, tapi yang pasti di sini bahwa jelas bahwa Fingo ini udah ada di 3 negara, ya, udah ada di 3 negara, yaitu dari Malaysia, Singapura, dan juga ada di Thailand. Ya, tentunya ini udah 3 negara ini tidak mungkin kalau jika memang izinnya
tidak dilanjutkan di Indonesia atau tidak diseriuskan, itu tidak mungkin ya, karena ini akan merusak juga nama-nama dari nama Vingo di negara-negara lain. Nah, ini juga ada jelas ya bahwa Vingo itu bukan MLM. Ya, bukan MLM. Kenapa? Di sini bahwa pemerintah Malaysia pun sudah bilang bahwa di berita-berita jelas ya bahwa Vingo ini adalah sebuah e-commerce. Dan berita-berita lama itu sebenarnya sudah expired ya. Yang sering dilihat mungkin teman-teman yang bulan Agustus segala macam, itu udah jauh banget. Sekarang udah ada yang update-nya lagi yang bulan Januari gitu ya. Bahkan bulan Januari pun dijelasnya bahwa Vingo ini akan mengambil suatu tindakan undang-undang atau hukum ya kepada pihak yang menyebar fitnah mengatakan Vingo itu MLM, piramid, scam dan lain sebagainya. Ya, jadi ini udah tindakan tegas sekali dan tentunya akan berlaku juga di Indonesia. Dan yang pasti juga bahwa di Malaysia aja itu Vingo ini menyasar 60% itu harus dari pedagang lokal, ya pedagang lokal. Nah tentunya sama di Indonesia pun sama, dan Indonesia itu pasarnya lebih besar dan UMKM-nya lebih kuat ya, lebih produknya justru lebih menarik. Dan juga dilihat bahwa sekarang teman-teman bisa lihat juga di Vingo di Malaysia udah ada produk-produk dari Jepang juga udah mulai masuk ya, kemudian kosmetik yang branded juga udah mulai masuk. Oke, next slide berikutnya. Pak Rusdi silakan. Ya. Nah, ini ya jelas, ini juga ada hukum-hukumnya jelas ya, hukum-hukumnya jelas, kemudian juga bahkan dari menteri dari Malaysia pun ikut dalam peresmian Vingo ya. Kemudian juga di sini jelaskan lagi juga bahwa Vingo ini adalah e-commerce ya, sekali lagi adalah e-commerce. Jadi teman-teman kalau misalnya mendengar ada berita-berita atau di web yang memang menyudutkan dari Vingo ini, tenang aja, semuanya jelas ya. Vingo ini sebuah perusahaan, adalah e-commerce ya, business to customer. Dan ini bukan perusahaan abal-abal atau perusahaan kaleng-kaleng ya tentunya. Dimana nggak mungkin kalau perusahaan yang kecil itu disupport oleh pendana yang cukup besar ya. Ada yang namanya Cusin Capital. Nah ini tidak asal memilih startup ya. Dan ini jelas bahwa Vingo ini satu-satunya di Asia Tenggara yang menggunakan sistem sosial e-commerce. Ya, di mana menggabungkan dari pengaruh-pengaruh dari sosial ya, dari sosial itu dari komunitas, dari sosial media, sehingga promosinya itu bisa meledak sekali seperti yang terjadi sekarang di Indonesia. Ya. Nah, itulah yang luar biasanya dari Vingo. Oke, berikutnya. Next. Nah, ini ya, tadi saya bilang bahwa Vingo ini disupport juga oleh namanya Cusin Capital. Cusin Capital ini sebuah lembaga pendanaan besar yang membiayai banyak sekali startup di dunia. Ya, salah satunya apa ya, mereka memang investasi jangka panjang. Ya, ujung-ujungnya apa ya, tentunya juga nanti mungkin saham ya. Karena Vingo sendiri punya misi bahwa dia akan menuju ke 3 besar ya, setelah dari Alibaba dan Amazon. Nah ini luar biasa visi dan misinya ya. Dan juga di sini bahwa Vingo ini platform yang S2B2C ya. S2B2C apa tuh? Dari supplier, karena si Vingo ini bukan pabrik atau bukan yang punya produk ya, tapi supplier ini support ke Vingo sebagai bisnis dan kemudian disalurkan ke customer langsung. Nah, sehingga tadi nanti bisa dijelaskan lagi bahwa harga-harga semua sangat kompetitif. Kenapa gitu ya? Dan juga kenapa Vingo bisa dipercaya oleh brand-brand ternama di dunia. Karena memang dia serius banget dalam menggarap sosial e-commerce ini. Nah, itulah update berita malam ini. Pak Rusdi, silakan saya kembalikan lagi ke Pak Rusdi. Oke, ya, terima kasih Pak Heri ya. Sudah sampaikan berita-berita gembira Vingo itu ya. Ini kita persilakan ya Pak Arilim di Jakarta, seorang affiliate trainer ya. Ini sangat luar biasa, akan membawakan tutorial pengguna aplikasi ya, edisi barunya. Oke, Pak Arilim sudah standby Pak? Yes, baru Oke, luar biasa Pak, dipersilakan luar Pak. biasa, selamat pagi, semangat pagi, selamat malam. Selamat malam, oke Pak, dipersilakan. Oke. Halo semua Vingopreneur, selamat malam, semangat pagi ya semua. Malam Pak Ari, saya wakili teman-teman. Oke, baik. Oke, sekarang tutorial aplikasi. Bagi yang pertama kali install,
nanti pasti akan melihat seperti ini. Lalu banyak yang biasa suka nanya nih, gimana sih caranya registrasi? Oke, kita harus klik di paling kanan bawah. Tunggu sebentar ya. Oke, di kanan paling bawah ya, ada tulisan ini account ya. Kita harus klik di account. Lalu tampilannya seperti ini. Loh, gimana sign in? Oke, kita harus klik di sini. Anonymous ya. Kita klik. Oke, lalu kita bisa sign up, bisa login. Kalau misalnya pakai Gmail, ini langsung diklik Gmail, ini Facebook, dan ini Line ya. Oke, biasanya pakai nomor handphone, sign up-nya di sini, sign up. Oke, begini ya. Oke, lalu saya login. Ingat ya, nomor handphone jangan pakai 0 ya. Oke, setelah login langsung diminta invitation code. Ini invitation code itu adalah 6 digit kode unik yang mengundang. Langsung di-input ya. Lagi. Kalau misalnya belum sempat di-input tadi, kita bisa input di shopper, di bagian account. Oke, di bagian account kanan nih. Di sini tengah ini biasa setting ya. Kalau yang di sini message, lalu yang di sini yang ada gambar orang ini kita klik. Nah, bisa input ya kode yang mengundang, oke? Oke, ini account shopper sampai sini. Saya sekarang login account PS. Oke, sebentar. Nah, ini account PS. Oke, Pak, saya mau lihat inviter saya di mana, Pak? Kita bisa lihat di atas kanan ini ya, inviter ya. Di sini inviternya Arifinggo, oke? Lalu ini di mana? Kita tinggal klik yang di sini kita bagian private nih yang di tengah nih. Bagian private kita klik. Nah, kodenya ada di sini ya. Oke, invitation code. Nah, lalu instruktur ini orang yang bisa kita tanyakan, mau nanya apa bisa klik. Instruktur. Ya, ini pelatih dia. Lalu profil kita sebelah kanannya, itu my profile. Di sini kita bisa input Line ID, WeChat ID, atau kalau misalnya Bapak Ibu punya WhatsApp group, bisa diinput di sini, tinggal diklik, diketik ya, atau di copy, di paste di sini. Sama lain juga bisa. Oke, sekarang kita misalnya mau ngundang orang. Kita klik yang di sini, Become AM nih. Dia ada dua link ya. Satu yang Become PS, yang satu link shopper. Ini kita tinggal klik share, bisa share langsung di Facebook, di WhatsApp ya. Mau copy link juga bisa. Lalu kalau ini untuk ngundang shopper masuk ke tim kita. Gitu ya, sama aja sih sebenarnya. Oke, lalu yang penting apa? Oke, produk Vingo. Kemarin baru saya terakhir lihat ada Muji. Ya, Muji. Bagi Bapak Ibu yang tahu Muji udah masuk. Cuman di Indonesia belum shopping, cuma saya kasih lihat bahwa Vingo itu bukan abal-abal. Misalnya Indonesia, produk Indonesia kita lihat apa ya? Oke, produk Indonesia sudah ada Nabati, Ricis ya, Ravelo. Ada apa lagi ya? Ada Nexstar. Ya, ada gelang-gelang kayu ya itu ya, gelang-gelang kayu. Oke, banyak ya produknya Indonesia punya.
Lalu misalnya ibu-ibu nih biasanya cari kecantikan punya Laneige nih, sudah ada ya Laneige ya. Oke, banyak barang-barang yang sudah ada. Oke, kayak Oppo misalnya, handphone Oppo. Kita cari Oppo. Oke, tuh ada Oppo ya. Cuman kalau ini harganya jangan dibandingin sama Indonesia, karena kan di Malaysia itu beda, harganya biasanya di sana lebih tinggi. Oke, di sini juga bagian ada akademi di paling bawah. Ya, ada akademi. Ya, ini ada card untuk belanja. Oke. Lalu kalau misalnya kita mau lihat voucher, voucher kita di mana ya? Di sini voucher nih. Di sini voucher tuh, ya. Vouchernya 6 bulan expired. Cuma nanti pas launching di Indonesia semua diperbarui, nggak perlu takut. Oke, multi country service. Misalnya kita lagi di Thailand, kita mau belanja, kita tinggal ganti Thailand, Singapura gitu ya. Bahasa, language ada 4. Oke, Chinese, English, Malay, Thailand. Nanti ada Indonesia. Oke, lalu gimana sih Pak? Saya mau lihat barang yang saya beli sudah dikirim belum? Kalau misalnya di to ship, yang ini di to ship yang ada tanda 1, itu sedang dipersiapkan ya di gudang. Kalau to receive itu berarti dalam perjalanan. Kalau komplit itu yang udah komplit. Oke? Oke, paling segitu aja ya. Semoga pada paham ya. Thank you, selamat malam, salam sukses, salam sehat selalu. Kembali ke Pak Rusdi atau Pak Heri ya? Halo? Pak, silakan Pak Rusdi. Ya, Pak Rusdi. Thank you, Pak Rusdi. Halo? Ya, Pak Rusdi, silakan Pak Rusdi. Ya, terima kasih Pak Ari. Luar biasa ya Pak Ari ya, udah jelaskan secara detail ya. Ada 4 bahasa, ada 3 negara yang bisa kita jajaki ya, luar biasa ya. Itu memang luar biasa. Oke, kita lanjutin ya. Malam ini ada sesi testimoni. Ini ada Pak Asep ya dari Banten ya. Ini seorang PS yang sangat energik, yang semangatnya mau mengejar AM secepat mungkin. Itu dia Pak Asep. Pak Asep. Pak Asep Banten. Ya, sambil menunggu kita apa ya, Pak Asep ini memang orangnya sangat spirit ya. Pak Asep udah ada di sini ya Pak. Mungkin dipersilakan Pak. Ya, Pak Asep. Mungkin mengenai mic-nya, mungkin bisa diklik itu bagian bawahnya yang ada gambar mic-nya itu. Oh iya, bentar ya. Iya. Siap Pak. Nah, suara udah masuk Pak. Sudah ya. Pak Asep ini masih nuansa apa ya Pak ya? Putih-putih semangat Pak ya. Sebentar, Oke, dipersilakan Pak Asep ya. Oh ya, baik. Selamat malam sahabat Pinggo di seluruh Nusantara ya. Perkenalkan, nama saya Asep Muhammad dari Serang, Banten ya. Saya mengawali bisnis Pinggo ini di awal Ramadan, alhamdulillah. Dan sekarang sudah kurang lebih 3 minggu. Saya awalnya menjalankan bisnis Pinggo ini, tahu Pinggo ya dari link, dari link di grup Telegram. Di grup Telegram, saya coba-coba masuk grup WhatsApp ya. Kebetulan di sana adminnya ada Pak Ano. Pak Ano dari mana tuh Pak Ano? Dari Riau ya. Ya. Awalnya saya kurang tertarik ya dengan Pinggo ini. Saya kira ini bisnis multi level marketing gitu. Tetapi saya coba ikuti terus apa yang ada di grup yang dibina oleh Pak Ano tersebut ya. Kok ini kayaknya bagus gitu. Pak Ano tiap hari itu ngasih informasi di grup tersebut ya, sangat masif gitu. Akhirnya saya penasaran juga dan ngebuka websitenya Pak Ano, website Pinggonya Pak Ano. Setelah saya baca dan pelajari,
ternyata ini berbeda gitu, bukan multi level kata saya. Ini bisnis affiliate marketing yang sebelumnya saya pernah baca juga tentang affiliate marketing, gitu. Cuman saya belum begitu paham ya, saya di sini masih newbie juga gitu. Nah kemudian di awal Ramadan saya coba melakukan upgrade. Saya langsung hubungi Pak Ano, kemudian saya minta tahu caranya bagaimana saya ingin upgrade gitu Pak. Dan Pak Ano ngasih tahu nih caranya seperti ini gitu kan, gitu paham ya saya. Ya akhirnya saya mengerti dan saya coba melakukan upgrade sendiri Pak. Awalnya minta dibantu karena merasa masih bingung gitu. Tapi alhamdulillah saya bisa sendiri, saya coba upgrade pakai kartu debit BNI waktu itu. Setelah berhasil, besoknya saya langsung banyak tanya tuh sama Pak Ano ya, tanya-tanya ngerepotin terus tuh tiap hari. Saya tanya-tanya tentang Pinggo ke beliau, akhirnya beliau jelasin dan saya terus pelajari terus sampai bisa saya. Nah setelah saya paham kurang lebih 99% lah ya, mudah-mudahan seperti itu. Akhirnya saya coba bikin grup WhatsApp, kemudian saya lakukan edukasi di grup tersebut, saya undang orang-orang ke grup tersebut. Setiap hari saya melakukan edukasi, memberitahukan informasi tentang Pinggo kepada teman-teman di sana. Dan alhamdulillah di hari berikutnya ada orang yang tidak saya kenal sebelumnya ya, dia ingin daftar gitu. Wah ini luar biasa gitu. Baru beberapa hari saja sudah ada yang daftar kata saya. Padahal saya konsepnya di sini nggak ngajak, tetapi saya hanya memberikan edukasi. Akhirnya saya closing pada hari itu juga, kemudian disusul hari berikutnya. Ini hampir tiap hari saya closing ya, alhamdulillah. Dan pada akhirnya sekarang saya sudah nyampe hampir mencapai AM gitu, tapi belum mencapai AM. Bagi teman-teman semuanya yang belum upgrade ya, saya sarankan segera upgrade karena sayang banget ya kalau misalkan momentum ini disia-siakan begitu. Teman-teman harus yakin bahwa bisnis ini adalah bisnis yang sangat luar biasa. Yakin ya. Kunci yang pertama adalah saya punya keyakinan bahwa Pinggo ini adalah bisnis yang akan besar. Kemudian saya juga yakin terhadap orang yang mengajak saya. Kemudian saya juga yakin terhadap diri saya pasti bisa menjalankan bisnis ini. Inti daripada bisnis ini, saya sebentar lagi akan mencapai AM, mudah-mudahan sebelum Lebaran ini ya, doakan teman-teman semuanya ya, amin ya. Kuncinya adalah kita rumusnya SGS. Yang pertama adalah semangat ya, semangat dan menyemangati. Yang kedua adalah G, gerak dan menggerakkan. Yang berikutnya adalah sukses dan mensukseskan. Karena kunci daripada bisnis ini adalah kalau kita tidak saling menyemangati, maka ini akan sulit. Begitu. Baik itu saja Pak. Kepada mungkin sudah cukup jelas ya. Iya, terima kasih Pak Asep, luar biasa ya. Ya, jadi teman-teman jangan ragu, bisnis ini mudah, tinggal copy paste, goyang jempol ya, go jam, jadi mudah. Ya, benar kita Pak. Cukup, ya kita cukup ATP dan ATM saja, ya seperti itu. Terima kasih Pak Heri, Pak Rusdi ya, Pak Rusdi, makasih Pak Rusdi. Ya, terima kasih Pak Asep. Pak Asep udah punya keyakinan yang sama dengan kita semua ya. Orang yang punya keyakinan itu kan dari bermula kita mengenali suatu informasi ini bisa kita simpulkan terbukti bukan MLM, pola MLM tidak ada di sini. Ya betul. Dan Pak Asep ini sangat antusias, belajar terus sampai bisa. Ini awalnya itu ya sampai ngerepotin orang yang referensikan itu ya. Tapi Pak Asep sangat luar biasa Pak, punya ide cemerlang ya, bikin WA group, terus infokan ke kawan-kawan, terus bagi informasi, hingga Pak Asep pun bisa membangkitkan teman-teman itu memiliki penghasilan tambahan ya, bahkan melebihi hasil penghasilan konvensionalnya, seperti itu Pak Asep ya. Ya betul Pak. Oke, luar biasa Pak Asep.
Oke, terima kasih Pak Asep. Ya, sama-sama Pak Rusdi, makasih ya. Ya, terima kasih Pak, luar biasa Pak. Ya, ini dia bintang tamu kita yang terhot dia di minggu ini ya. Ada Pak Andi Gunawan. Ini Pak Andi Gunawan sekarang sudah affiliate trainer. Kita jangan salah lagi ya, bukan yang dulu lagi. Sekarang sudah terupgrade affiliate trainer. Oke, Pak Andi Gunawan. Selamat malam. Selamat malam Pak. Pak Andi ini sekaligus leader saya sekaligus ya. Sebelumnya saya perkenalkan dulu sama teman-teman. Pak Andi ini adalah seorang pengusaha di Bandung, usaha yang sangat sukses. Di Vingo juga sudah buktikan juga dan sukses. Vingo itu mudah ya Go ya, Pak Andi ya. Mudah, asal ditekuni saja, ditekuni ya. Mudah, murah dan sederhana seperti itu ya. Saat murah. pertama referensi saya untuk di Vingo ya. Oke Pak Andi, mungkin ada testimoni bagus yang bisa menyemangat kami semua Pak. Silakan Pak. Selamat malam Pak Rusdi, host kita yang selalu ceria dan ide-idenya, waduh selalu ada terus nih ide-idenya nih setiap hari nih. Selamat malam juga sahabat-sahabat Vingo dimanapun berada ya, hampir seluruh Indonesia nih ada nih. Semoga dalam keadaan selalu sehat-sehat ya di tengah bencana COVID ini. Pertama-tama saya ucapin terima kasih kepada Pak Heri yang merupakan leader di atas saya, yang memperkenalkan Vingo pada saya. Tanpa beliau mungkin saya tidak mengenal Vingo dan tidak akan menjadi seperti sekarang ini. Latar belakang saya ini ya pengusaha lah, yang penuh dengan kesibukan sehari-hari. Jadi pada waktu diperkenalkan Vingo oleh Ko Heri, saya pikir, waduh, bisa nggak menjalankannya ya di tengah kesibukan saya seperti ini gitu. Cuman beliau berkata bahwa Vingo ini nggak ada target, tidak ada keharusan tutup poin, tidak ada keharusan ini itulah seperti MLM. Saya bertanya, ini biayanya berapa? Ya sekitar 700 ribuan, tapi bisa menghasilkan uang yang berjuta, bahkan beratus-ratus juta begitu. Wah, ini menarik sekali nih. Nah saya ngambil pikir panjang, langsung saat itu pun saya register. Setelah register saya menjalankannya dengan santai saja, tapi tetap serius gitu kita menjalankannya ya. Setiap ketemu orang saya perkenalkan bahwa ini ada e-commerce baru nih, akan booming di Indonesia gitu. Dari 1, 2, 3, dan ternyata saya mencapai posisi AM itu dalam waktu kurang lebih seminggu. Jadi memang untuk awal-awal cara-cara offline ini bagus ya, buat menjaring teman-teman sekitar kita gitu. Tapi untuk sekarang ini, di tengah bencana COVID ini, susah untuk ketemu orang langsung. Yang bagus itu mungkin yang online ya. Nah itu saya dapatkan dari tim-tim di bawah saya. Jadi mereka ini bagus sekali dalam online-nya gitu. Menjaring PS-PS-nya cepat gitu. Dan mendorong saya menjadi AT seperti sekarang ini. Jadi untuk menjadi sukses ini kita perlu leader dan perlu tim yang bagus gitu. Terima kasih Pak Amir, top leader kita nih, yang selalu memberi semangat nih. Luar biasa Pak Andi ini ya. Pak Andi juga leader saya yang langsung referensi ke saya. Betul yang Pak Andi sampaikan tadi ya. Di awal itu memang penuh keraguan, tapi seorang pengusaha yang hebat menganalisa bahwa Vingo ini luar biasa. Karena Pak Andi ini sudah menganalisa semua pola-pola perhitungannya itu. Masuk akal nggak, logika nggak, seperti itu ya Pak Andi ya. Pertama referensi ke saya pun seperti itu ya. Iya. Memang Pak Andi saya juga terima kasih Pak. Yang paling penting ini saya melihat bahwa ini bisnis yang murah gitu. Kan tidak ada resikonya. Saya pikir bisnis apa yang dengan modal segitu bisa menghasilkan ratusan juta.
Saya pikir nggak ada loh selain Vingo. Jadi saya pikirkan lagi, ya udah saya ambil keputusan, saya langsung mencoba aja. Saya pikir nggak ada ruginya kok. Barangnya dapat, gift pack. Vouchernya dapat. Diskonnya dapat. Hak referralnya dapat gitu. Jadi untuk shopper-shopper di sini yang masih belum upgrade, saya dorong semangatnya nih untuk segera upgrade. Nggak ada ruginya sama sekali nih. Malah kalau nggak ikut secepatnya, itu akan rugi. Misalkan, saya di bulan Januari, misalkan pada waktu Ko Heri mengajak saya join, saya berpikir 1 bulan itu mungkin. Wah, berarti sekarang ini saya belum jadi AT, Ko Rusdi. Mungkin mundur lagi, jauh gitu kan. Mungkin teman-teman lingkungan saya udah keburu keambil sama yang lain gitu kan. Jadi buat ya shopper-shopper ya langsung aja, jangan ambil keraguan lagi, langsung aja ambil kesempatan ini ya. Pokoknya nggak ada ruginya deh, kita jalankan dengan serius, santai nggak apa-apa, saya juga santai nih, mencapai AT dalam waktu 4 bulan, dibilang cepat, nggak, dibilang lama juga ya, nggak lah, sedang-sedang aja gitu. Iya, Yang penting saya ingat ini pesan Pak Amir nih. Kalau kita sudah masuk ke arena sirkuit, sudah punya tim yang bagus, kita jalani saja pertandingannya sampai ke garis finish gitu. Yang penting kita nggak keluar dari tracknya gitu. Leadernya bagus, timnya bagus, kita jalani saja. Suatu saat kita akan mencapai jenjang AM, jenjang AT. Ya demikian, Ko Rusdi. Ya, terima kasih Pak Andi. Ini apa ya, lebih cocok kita sebut apa ya, kesaksian seorang atlet trainer ya, saksiannya ya. Pak Andi ini memang luar biasa semangatnya. Memang apa ya, karakternya itu memang slow, tapi langkahnya itu pasti. Dan dia juga mereferensikan teman-temannya itu dengan sangat antusias, sangat detail ceritanya. Walaupun sederhana, tapi mudah dimengerti. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih, harusnya. Ya, memang pantas kita beri apresiasi ya, pencapaian AT-nya ini luar biasa Pak. Oke, terima kasih ya Pak Andi ya. Terima kasih. Ya, siap Pak Andi. Nah, ini yang paling kita tunggu-tunggu ya malam ini ya. Ada bintang juga, bintang-bintang. Malam ini khusus bintang-bintang Vingo ya kita hadirkan ya. Ini seorang ibu rumah tangga yang sangat sederhana, sangat energik. Luar biasa, pencapaian ke jenjang atlet trainernya hanya 22 hari, luar biasa. Ini sungguh luar biasa. Ini rekor yang sudah terjadi, tercatat saat ini. Nah, kita nggak menunda lagi waktunya. Kita persilakan Bu Vivi ya, untuk berikan testimoninya ya. Bu Vivi. Semoga testimoni, kesaksian Bu Vivi bisa membakar semangat kita, bisa menjadi lebih semangat lagi ya. Halo? Ya, silakan Bu Vivi. Ya, oke, makasih Pak. Oke, perkenalkan nama saya Vivi, umur saya 24 dari Jakarta, dan di sini saya mau cerita latar belakang saya dulu ya. Latar belakang saya awalnya pertama kali saya kerja sama orang ya. Pertama kali saya kerja jaga toko emas, yang saya dapat gaji pertama itu 700 lebih kalau nggak salah, yang dulu-dulu. Nah kedua, saya kerjanya jaga toko di Tanah Abang. Dan jaga toko di Tanah Abang itu aku mempunyai gaji 1 juta lebih, 1,5 juta kalau nggak salah. Lupa karena itu udah lama. Dan ketiga, saya loncat jadi marketing di Tanah Abang juga.